Waktunya Mama bercerita. Jangan membiarkan rasa pesimis membelenggu dirimu. Lin adalah anak yang sangat pesimis. Di punggungnya terdapat 2 buah bekas luka yang sangat mencolok. Bentuk luka itu memanjang dari leher hingga ke pinggangnya. Jadi, Lin sangat takut ketika akan mengganti pakaian, terutama saat mengikuti jam pelajaran olahraga. Saat anak-anak lainnya riang gembira melepaskan seragam sekolah dan mengenakan pakaian olahraga yang santai, Lin selalu diam-diam bersembunyi seorang diri ke pojokan, menempelkan punggungnya rapat dengan dinding dan secepatnya mengganti pakaian olahraganya. Dia takut orang lain mengetahui soal luka itu. Tetapi seiring waktu berlalu, anak-anak lain akhirnya tahu juga tentang luka di punggungnya itu. Wah, menakutkan sekali. Monster! Yang terlontar polos begitu seringkali adalah yang paling menyakitkan hati. Hingga akhirnya Lin menangis. Setelah kejadian ini, ibu Lin sengaja membawanya mencari guru sekolahnya. Saat Lin baru lahir, dia menderita penyakit berat. Saat itu, aku hampir saja menyerah dengan keadaan. Tetapi, aku tetap saja tidak tega mengorbankan nyawa kecil ini. Sembari ibu berkata, matanya memerah. Syukurnya saat itu ada seorang dokter pintar yang berhasil menyelamatkan lewat operasi. Operasi itu meninggalkan 2 buah bekas luka di punggungnya. Ibu menoleh dan meminta Lin, "Sini, tunjukkan kepada Bu Guru." Lin sempat ragu sebentar, tetapi akhirnya dia melepaskan bajunya. Bu Guru terkejut saat melihat 2 buah bekas luka itu. Dengan iba dia bertanya pada Lin, "Masih sakitkah?" Lin menggelengkan kepalanya berkata, "Tidak sakit lagi." Saat itu, Bu Guru terus berpikir dalam hati, jika melarang anak-anak lain mengolok Lin, ini hanya akan menyembuhkan sisi luar, tidak menyembuhkan hingga dalam. Lin pasti akan terus pesimis. Aku harus memikirkan cara terbaik. Tiba-tiba terlintas ide dalam pikiran Bu Guru. Lalu dia mengelus kepala Lin dan berkata, "Pelajaran olahraga besok, kamu harus mengganti baju bersama anak-anak yang lain ya." Air mata berlinang jatuh dari mata Lin yang berkata, "Tapi mereka akan mengejekku lagi dan mengatakan aku ini monster." Tenang saja, Bu Guru punya caranya. Tidak akan ada yang menertawakanmu lagi, percayalah. Hari kedua saat pelajaran sekolah, Lin kembali diam-diam bersembunyi di pojokan dan melepas bajunya. Dan seperti yang dibayangkan, beberapa anak lagi-lagi berkata, "Ih, jijik sekali," sambil memandangnya jijik. Mendengar dan melihat semua ini, Lin sudah mengucurkan air mata. Saat itu, tiba-tiba pintu terbuka dan Bu Guru datang. Beberapa anak berlari ke depan Bu Guru dan berkata, "Bu Guru, lihat, punggung dia sangat menakutkan, seperti ada 2 ekor ulat besar." Bu Guru tidak berkata apapun. Dia hanya berjalan perlahan mendekati Lin lalu berekspresi terkejut. "Ini bukan ulat," kata Bu Guru sambil mengernyitkan pandangan matanya dengan sangat teliti melihat punggung Lin. Lalu lanjut berkata, "Dulu Bu Guru pernah mendengar sebuah cerita. Kalian mau dengar cerita tidak?" Anak-anak paling suka mendengar cerita, lalu mereka semua berkumpul mengelilingi di sana. Bu Guru berkata, "Ini adalah sebuah legenda. Setiap anak-anak adalah jelmaan dari malaikat di atas langit sana. Ada malaikat yang sangat cepat melepaskan sayapnya saat berubah menjadi anak kecil. Ada juga malaikat yang gerakannya lebih lambat dan tidak sempat melepas sayapnya saat berubah. Nah, saat malaikat-malaikat itu berubah menjadi anak-anak, di punggung mereka akan tersisa 2 bekas luka seperti ini." "Wah!" seru anak-anak tanda mereka terkejut. Lalu ada anak berkata, "Kalau begitu, ini adalah sayap malaikat dong." "Betul sekali," jawab Bu Guru sambil tersenyum lalu kembali berkata, "Kalian mau saling memeriksa punggung kalian tidak? Lihat, apa masih ada sayapnya yang belum lepas sama seperti dia ini?"
Semua anak-anak yang mendengar Bu Guru berkata begitu langsung sibuk memeriksa punggung temannya satu sama lain. Tetapi tidak ada yang sama persis seperti Lin yang memiliki bekas sejelas itu. Bu Guru, aku memiliki sedikit bekas luka di sini. Ini bukan, kata seorang anak dengan gembiranya sambil mengangkat tangan. Bukan itu, bagian ini ku juga merah. Aku baru malaikat yang sebenarnya, sahut anak yang lain. Semua anak sibuk memperdebatkan hal bekas luka itu ada di punggung mereka, hingga mereka sama sekali lupa mengejek Lin. Raut senyum mulai tampak dari wajah Lin yang awalnya merah karena menangis. Tiba-tiba ada seorang anak laki-laki yang berkata dengan pelan, Bu Guru, apa aku boleh menyentuh sayap malaikat? Nah, ini kamu harus tanya malaikat kecilnya mau atau tidak, jawab Bu Guru sambil tersenyum mengedipkan mata pada Lin. Lin memberanikan diri dan walau sedikit malu dia menjawab, boleh. Anak laki-laki itu dengan perlahan menyentuh bekas luka di punggung Lin, lalu berseru dengan gembiranya, wah, hebat sekali, aku sudah menyentuh sayap malaikat. Mendengar seruan anak laki-laki tadi, anak-anak lain juga ikut berseru, aku juga mau coba menyentuh. 1 jam pelajaran olahraga berlalu dengan kejadian yang langka itu. Puluhan anak-anak berbaris rapi untuk bergiliran menyentuh punggung Lin. Bu Guru yang baik hati itu menggunakan sayap malaikat untuk membebaskan Lin dari pandangan mengecilkan teman-temannya dan melepaskan Lin dari belenggu kepesimisannya. Sebagai bahan renungan, anak-anak itu polos. Mereka selalu mengatakan apa adanya dari yang mereka lihat, padahal mereka tidak punya maksud buruk sedikit pun dalam hatinya. Tetapi terkadang kata-kata yang tidak disengaja ini bisa menyakiti orang dan membuat orang menjadi pesimis dan enggan bergaul. Kita tidak boleh mengejek atau mengecilkan teman yang berbeda dengan diri kita. Kita seharusnya menerima perbedaan dalam diri dengan hati yang positif. Rasa percaya diri itu sangat penting dalam proses pertumbuhan kita. Hanya dengan melatih kepercayaan diri sejak kecil, barulah kita bisa menghadapi masa depan dengan lebih baik. Cerita diambil dari buku Sebenarnya Saya Sangat Hebat.